untuk menambang itu. Nah, tapi persoalannya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 2020 ini, kan pertanyaannya mesti dijawab itu soal apa ya, apa yang akan ditambah, kemudian siapa yang menambah, bagaimana dia menambah, dan apa dia menambah. Nah, dari pertanyaan itu ya seharusnya kita lihat secara detail itu, bahwa misalnya apa yang akan ditambah. Tadi sudah sangat jelaskan misalnya batu bara gitu ya, dan ada dokumen dia akan mengatakan bahwa misalnya di 2025 30% dari produksi batu bara itu digunakan kebutuhan energi nasional. Nah, kemudian yang menjadi soal itu siapa yang menambah. Tadi sangat baik di Bu Ahmad Reddy menjelaskan ya, dan dia bisa beberapa nama. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kritis yang harus kita diskusikan. Nah, kemudian bagaimana dia menambah? Dan itu apa dia menambah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya diskusikan. Saya misalnya tadi, Pak Timo dan Pak Budi tidak menjelaskan, karena kan setahu kami Pak Timo dan Pak Budi ini sudah punya pengalaman panjang dalam menyusun undang-undang sebelumnya. Nah, tidak menjelaskan sebenarnya kenapa muncul teks hukum atau konsep hukum dalam undang-undang ini. Itu atas kepentingan apa, gimana dia menyusun itu. Dan itu kan saya tidak jelaskan, sehingga memang kita tidak dapat gambaran yang lebih komprehensif. Sehingga kemudian diskusi ini itu mengarah pada mengutuk undang-undang ini, yang sebenarnya memang sudah sangat jelek. Jadi barang jelek tidak perlu kita kutuk, tapi mesti kita cari ini dalam luar gimana kalau begitu ya. Kita akan melihat kan begini, kawan-kawan, soal sampah ini. Nah, sentralisme, kalau kita mengacu pada Habermas bahwa sentralisme hukum itu sebenarnya mengkoloni daerah. Jadi itu tidak jauh bedanya misalnya dengan proses tambang sebelumnya gitu ya. Dan kalau prosesnya adalah koloni, maka yang kemudian daerah itu akan menjadi hancur gitu ya. Nah, kami melihat secara detail, aku sendiri misalnya tidak Pak Ali mau membaca sekilas undang-undang ini. Kita lihat bahwa di undang-undang ini sebenarnya berspesifik melakukan eksklusi. Ya. Nah, dalam teori eksklusi ada 4 pemaksaan yang terjadi. Yang pertama itu pemaksaan peraturan. Nah, undang-undang ini melakukan pemaksaan peraturan. Nah, dari analisis kami dianggap paling tidak misalnya undang-undang ini mendekati 5 undang-undang lain. Ada undang-undang kehutanan, ya, ada undang-undang sumber daya air, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tata ruang, dan terakhir itu undang-undang perda. Dan tidak hanya itu, undang-undang nomor 3 ini juga mencakup paling tidak di catatan kami itu ada sekitar 21 PP. Dan ini kan menjadi sesuatu yang sangat berat. Proses kalau kemudian misalnya tadi disampaikan oleh Mas Reddy, ada potensi untuk melakukan kita review misalnya. Nah, ini juga mesti kita hati-hati juga untuk melakukan itu. Karena pengalaman kami juga dengan kawan-kawan lain misalnya mencoba untuk mereview Undang-Undang 41. Dan muncullah keputusan MK 35 itu 2012 yang menyatakan bahwa undang-undang itu keluar dari hutan negara. Nah, dalam konteks itu, secara romantisme gerakan itu kami kita itu menikmati bahwa itu ada ruang yang bisa dilakukan. Tapi dalam perjalanannya hampir 8 tahun tidak ada yang berubah. Tetap saja misalnya masyarakat hukum adat kemudian menjadi dikriminalisasi, ruang kelola yang tidak diatur dan segala macam itu. Karena memang negara ini sangat pintar. Misalnya ketika menang di satu sisi, maka sisi lain itu akan mencoba untuk melihat hal-hal lain. Misalnya tadi contoh yang undang-undang 41 itu, satu sisi dibuka ruang, tapi satu sisi masyarakat hukum adat itu dikasih dan diminta persyaratannya tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat adat. Nanti jadi soal. Yang kedua, soal penguasaan kuasa pemaksaan. Nah, kita lihat misalnya proses atau beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 itu, yang kemudian bisa mengkriminalisasi orang-orang yang berpotensi untuk mengganggu sekali tanpa misalnya. Nah, itu yang kita lihat sebagai pemaksaan. Nah, yang ketiga, ada kepentingan investasi itu, maka kita menyebut sebagai kuasa pasar. Nah, kuasa pasar ini mencoba untuk menekan negara. Nah, di undang-undang ini kita baca bahwa undang-undang ini berubah menurut kita lihat, berubah arahnya. Nah, misalnya arahnya bahwa undang-undang ini
ruang itu, maka sebenarnya posisi negara itu dijauhkan dari petani. Nah ini yang terjadi. Nah yang keempat itu kuasa legitimasi secara moral. Misalnya tadi sempat disinggung beberapa ini dalam konstitusi dan undang-undang kita misalnya nomor 33 dan lain-lain. Nah dia memakai terminologi etika moral dalam konstitusi untuk melegitimasi undang-undang ini. Nah itu yang kita lihat bahwa undang-undang ini akan melakukan proses eksekusi. Nah dari pengalaman akar, karena akar kami ini juga membuat tambah bersama public survey dan kebalikan dan mencoba untuk menganalisis apa yang kemudian, dan walaupun misalnya kita sepakat bahwa undang-undang ini bermasalah. Nah apa yang mesti kita lakukan ke depan itu? Nah menurut kami sederhana saja, misalnya pertama memperluas soal apa. Nah tadi misalnya itu mencoba untuk menyampaikan di perempuan. Nah diskusi-diskusi selama ini yang kita ikuti berkelit saja di lingkaran kita ini, dan tidak pernah kita misalnya keluar. Kenapa misalnya yang kita lihat selama ini atau asal lihat selama ini, kenapa kemudian rakyat itu tidak bersuara? Nah artinya diskusi soal undang-undang minerba ini tidak sampai ke tingkat mereka, atau mungkin kelemahan kita juga sehingga memang belum mampu untuk menyampaikan informasi secara detail, sehingga memang masyarakat itu kemudian punya kepuasan untuk menerima atau menolak tadi menolak apa itu. Nah kalau diskusi tingkat kampung misalnya tidak ada yang menyebut soal ini, secara masif tidak ada masyarakat misalnya melakukan penolakan, dia belum punya sikap masyarakat. Nah ini yang kita lihat soal undang-undang minerba ini. Yang kedua, mungkin saja misalnya diskursus selain perluasan diskursus soal minerba ini, inisiatif open government partnership gitu ya, OGP itu mesti juga dipakai untuk karena kan rejim tambang itu tahu kami dia kan pertama dia di rejim izin, pasca produksi dia masuk proses hukum. Nah selama ini pun dengan undang-undang yang lama proses transparansi misalnya tidak jalan. Nah yang ketiga diskusi soal efisiensi ekstraktif industri transparansi itu juga tidak kuat. Nah tapi intinya sebenarnya kami sederhana saja melihat undang-undang ini kan soal soal keadilan distribusi. Nah ini yang juga harus diperkuatkan diskusinya soal keadilan distribusi, sehingga memang misalnya kita khawatir lah bagian lingkungan misalnya ya, atau bagian lain soal produksi. Nah ini kan juga mesti juga diperkuatkan soal itu misalnya pengendalian produksi. Nah mungkin 4 hal ini ya secara singkat sebagai tanggapan dari kami diskusinya. Dan kalaupun misalnya kita kan diskusi untuk berdiskusikan soal proses hukum itu sudah banyak sekali dilakukan. Nah kami pikir maka dia harus masuk ke 4 tema ini diskusi ke depan itu. Pertama soal OGP itu, yang kedua soal efisiensi, dan yang ketiga soal penyebaran diskursus soal minerba, dan yang ketiga soal gimana proses ini kan, proses pengendalian produksi. Mungkin itu tanggapan singkat dari kami, dan menarik terakhir dari Pak Timur soal lingkungan tadi ya, dan tadi menyampaikan dengan Pak Timur bahwa Indonesia itu tidak lagi Nusantara. Mungkin itu pengantar tanggapan dari kami, saudara. Moderator, boleh nggak saya nyambung sedikit, Pak Moderator? Saya ingin menyambung sedikit karena menyinggung tadi soal Bangka Belitung. Saya ingin nambah sedikit saja. Halo?